Udah gila supporter Bahrain demo ke FIFA. Minta pertandingan kedua lawan timnas Indonesia digelar di Bahrain lagi. Kasihan timnas Malaysia mau naturalisasi pemain Belanda tapi ditolak terus. Dan kita pun sedang memanfaatkan proses tersebut. Kabar baik dari Timnas Indonesia Elkan Bagot. Main 90 menit bikin legenda Man United sampai angkat topi. Badan tertinggi sepak bola Asia tersebut menetapkan laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan tersebut bakal digelar pada 25 Maret 2025. Tersebut bakal kick-off pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Jadwal tersebut diambil mengingat laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar bertepatan dengan bulan Ramadan. Pengumuman dari AFC tersebut sekaligus mengakhiri tuntutan yang dilancarkan BFA usai pertemuan pertama lawan timnas Indonesia. Semua berawal usai Bahrain sukses membuyarkan kemenangan timnas Indonesia di pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama di Rifa, September lalu, timnas Indonesia sempat unggul 2-1 sampai menit ke-99. Namun, keunggulan Messi Hilgers dan kawan-kawan buyar pada menit ke-99 melalui gol Mohamed Marhon. Usai hasil tersebut, publik tanah air marah atas kinerja wasit Ahmed Alkaf, AFC, dan kubu Bahrain. Kemarahan tersebut dilancarkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pertasan akun media sosial BFA dan ada ancaman pembunuhan. Alhasil BFA pun mengirim surat resmi ke AFC. Mereka meminta agar laga timnas Indonesia versus Bahrain pindah ke tempat netral. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis resmi Federasi Sepak Bola Bahrain di akun Instagram. Asosiasi akan mengajukan permintaan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keselamatan tim nasional. Tulis rilis resmi Bahrain FA pada Kamis, 16 Oktober 2024. Karena ini adalah prioritas utama, terutama karena FIFA dan AFC sangat memperhatikan keselamatan tim yang berpartisipasi dalam kompetisi mereka. Asosiasi Bahrain akan segera mengajukan surat resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Asia dan Internasional untuk mengklarifikasi semua keadaan yang terjadi pada asosiasi dan para pemain segera setelah pertandingan, disertai dengan bukti dan pembuktian, dilanjutnya. Kabar dari AFC jelas harus menjadi pemompa semangat bagi skuad timnas Indonesia, apalagi, timnas Indonesia datang dengan wajah baru pada laga ini. PSSI baru saja merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Kehadiran pelatih asal Belanda tersebut diharapkan mampu meloloskan timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia juga memainkan 2 laga pada bulan Maret 2025 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain lawan Bahrain, skuad Garuda menantang Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Kasihan timnas Malaysia mau naturalisasi pemain Belanda tapi ditolak terus. Chief Executive Officer, CEO, Timnas Malaysia, Rob Friend mengungkapkan ada 3 pemain sedang dalam proses mendapatkan paspor Malaysia. Sebelumnya Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengumumkan ada 4 pemain yang akan diproses. Dari 4 nama, 1 pemain sedang dalam tahap terakhir sebelum mendapatkan paspor Malaysia. 1 pemain itu berasal dari Belanda. Proses pengurusan paspor Malaysia bagi pemain keturunan Belanda kini berada dalam tahap akhir, kata Rob Friend, dilansir dari Makan Bola. 3 pemain lainnya sedang dalam proses untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Friend berharap pemain keturunan ini bisa memperkuat timnas Malaysia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Kami berharap dapat mengambil langkah yang sangat baik ketika kualifikasi Piala Asia 2027 dimulai pada bulan Maret, kata Friend. Memiliki seleksi yang lebih luas terhadap para pemain lawas ini akan memperbesar peluang aspirasi membawa Harimau Malaya ke level berikutnya. Malaysia berada di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Hanya juara grup yang bisa melaju ke Piala Asia 2027. Tim berjulukan Harimau Malaya itu terdekat akan melawan Nepal pada 25 Maret 2025. Di atas kertas, Malaysia lebih unggul dari Nepal. Saat ini Nepal ada di posisi ke-175 dunia. Malaysia berada peringkat 132 dunia, sementara sudah ada 18 tim yang lolos ke Piala Asia 2027. 18 tim itu yang saat ini berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ke-18 tim itu ialah Australia, Bahrain, China, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kuwait, Kirgistan, Korea Utara, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. Kabar baik dari Timnas Indonesia Elkan Bagot, main 90 menit bikin legenda Man United sampai angkat topi.
Elkan Bagot kembali mendapatkan posisi starter setelah ia menepi karena cedera pergelangan kaki yang dideritanya. Pada laga sebelumnya, Bagot masuk pada babak kedua saat Blackpool bermain imbang 2-2 melawan Huddersfield. Pemain 22 tahun itu dipasang sebagai bek tengah saat Blackpool FC melawan Exeter City pada Sabtu, 25 Januari 2025. Ia tampil penuh sepanjang pertandingan. Bagot membantu Blackpool FC menang dengan skor 3-1. 3 gol Blackpool dilesatkan oleh C.J. Hamilton, 33, Tom Blossham, 43, dan Ashley Fisher pada menit ke-45. Sementara gol tunggal Exeter City dicetak oleh Milenik Ali, 82. Kemenangan ini adalah yang pertama bagi Blackpool setelah 4 laga beruntun imbang. Hasil ini tetap membuat Blackpool berada di posisi ke-14 klasemen dengan 34 poin dari 26 pertandingan. Selepas pertandingan, pelatih Blackpool FC Steve Bruce angkat topi alias memberikan pujian untuk Elkan Bagot. Dia luar biasa. Dia hanya harus menunggu karena dia kurang beruntung karena cedera. Tetapi dia bermain dengan sangat baik, kata Steve Bruce dilansir dari Blackpool Gazette. Pujian yang adil untuknya, dia menjaga dirinya dalam kondisi yang sangat baik. Bekerja keras seperti yang telah dilakukannya setiap hari dengan 2 cedera besar, maka dia pantas mendapatkannya. Hari ini adalah hadiahnya, kata mantan pemain Manchester United itu. Ia menilai Elkan Bagot yang kidal memberikan poin positif dalam performa tim. Media Korea Selatan sebut PSSI bersikap kasar kepada Shin Tae-yong sampai kepulangannya. Media Korea Selatan menyebut Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, masih bersikap kasar kepada Shin Tae-yong hingga kepulangannya. Shin Tae-yong akhirnya memutuskan meninggalkan Indonesia setelah dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun tersebut memutuskan kembali ke Korea Selatan pada Minggu, 26 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kepulangan Shin ini tak luput dari perhatian media negeri. Ginseng, pasalnya, tak sedikit pihak yang masih penasaran dengan pemecatan mendadak yang dialami sang juru taktik. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut memang dipecat secara tiba-tiba oleh PSSI pada 6 Januari lalu. PSSI memecat Shin dari kursi kepelatihan timnas Indonesia karena ada dinamika yang terjadi sehingga keputusan tersebut diambil. Namun, situasi itu masih membuat beberapa pihak bingung, termasuk media Korea Selatan. Pelatih Shin Tae-yong akhirnya memutuskan kembali ke kampung halamannya, Korea Selatan. Kembalinya Shin Tae-yong ini langsung menjadi sorotan. Pasalnya, saat Shin dan para asistennya kembali ke Korea Selatan, mereka diantar oleh para supporter timnas Indonesia. Terdapat ratusan supporter yang memberikan dukungan dengan mengantar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Supporter mengantar Shin dengan spanduk bergambar wajahnya dan bertuliskan, "The History Maker." Selain itu, supporter pun tak henti-hentinya menyanyikan yel-yel, "Terima kasih." Shin Tae-yong mengulas kepulangan Shin Tae-yong ini. Salah satu media Korea Selatan, Star News Korea, justru menyoroti beberapa hal. Mereka menyebut supporter mengantar Shin dan tim pelatih pulang ke negeri ginseng. Namun, mereka juga menyatakan PSSI tetap bersikap kasar kepada Shin Tae-yong sampai momen kepulangannya. Terima kasih, pelatih Shin Tae-yong. Ratusan penggemar Indonesia berkumpul. Sementara itu, Persatuan Sepak Bola Indonesia bersikap kasar hingga akhir. Tidak ada kado perpisahan, tulis Star News Korea sebagaimana dikutip bolasport.com, Rabu, 29 Januari 2025, Star News Korea menyebut bahwa PSSI bersikap kasar karena tak memberikan kado perpisahan kepada juru taktik berusia 54 tahun tersebut. Hal ini menjadi sorotan karena Shin sebelum pulang ke Korea Selatan memang sempat menemui Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo. Dalam pertemuan itu, pelatih kiper timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon mengungkapkan bahwa Shin mendapatkan oleh-oleh dari Menpora. Namun, saat ditanya apakah Shin juga mendapatkan oleh-oleh dari PSSI, Yoo mengatakan tidak ada. Kami bertemu dengan Pak Menpora sebelum berangkat ke bandara. Kami mendapatkan oleh-oleh dari Pak Menpora, seperti batik Indonesia, ujar Yoo Jae-hoon kepada awak media termasuk bolasport.com di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada oleh-oleh dari PSSI, ucap mantan pemain Persipura Jayapura tersebut sambil tersenyum. Ternyata pernyataan dari Yoo Jae-hoon ini langsung menjadi sorotan media Korea Selatan. Mereka menyebut PSSI tetap bersikap tidak baik kepada Shin Tae-yong sampai kepulangannya. Pasalnya, sang pelatih yang telah membawa timnas Indonesia melangkah jauh di berbagai turnamen tak menerima kado perpisahan. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian timnas U23 Indonesia juga sukses lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu, selama menukangi timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga sukses membawa tim merah putih merangkak naik di ranking FIFA. Saat pertama kali timnas Indonesia ditukangi Shin pada Desember 2019, ranking FIFA berada di posisi ke-173. Saat ini Jai Itzes dan kawan-kawan menempati posisi ke-127.
Timnas Indonesia dinilai telah meningkat banyak di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, tetapi dia akhirnya dipecat dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Erick Thohir pamar keharmonisan dengan pemain diaspora Timnas Indonesia, netizen bawa-bawa Elkan Bagot. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, memamerkan keharmonisan dengan pemain-pemain diaspora Timnas Indonesia di media sosial. Sontak, hal ini membuat netizen Indonesia ramai berkomentar. Mereka pun turut membawa-bawa nama Elkan Bagot. Netizen meminta Erick Thohir untuk turut hangatkan hubungan dengan Elkan Bagot. Diketahui, Elkan Bagot sendiri sudah lama tak membela Timnas Indonesia, sebagaimana diketahui, Erick Thohir saat ini sedang berada di Belanda. Di sana, dia menyempatkan menemui tim kepelatihan Patrick Kluivert dan pemain-pemain Timnas Indonesia. Selain itu, Erick juga bersua dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. PSSI dan KNVB saat ini memang ada ikatan kerja sama untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Beragam kegiatan Erick Thohir di Belanda pun turut diabadikan dalam potret yang kemudian diunggahnya di Instagram. Dalam foto yang beredar, terlihat Erick Thohir bertemu Tom Haye, Mees Hilgers, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, hingga Ragnar Oratmangoen. Netizen Indonesia pun turut meminta Erick Thohir juga berkunjung ke Inggris untuk bertemu dengan Elkan Bagot. Sebab, pemain itu sudah lama absen membela skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara waktu, mereka berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Tim asuhan Patrick Kluivert akan berlaga-laga lagi pada kualifikasi Piala Dunia 2026, periode Maret. Mereka akan melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Publik Thailand tak habis pikir, bisa-bisanya Pratama Arhan sepanjang musim dapat menit bermain minim di klub Jepang dan Korea. Padahal, Pratama Arhan, bek kiri andalan Timnas Indonesia, menunjukkan performa impresif bersama klub barunya, True Bangkok United, di Liga Thailand. Pratama Arhan kerap mendapat kritik karena jumlah capsnya di Timnas Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan penampilannya bersama dua klub sebelumnya, Tokyo Verdy dan Suwon FC. Setelah resmi dilepas oleh Suwon FC, Arhan menjalani debut resminya pada Minggu, 12 Januari 2025, saat Bangkok United meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Buriram United. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80, Arhan langsung memberikan dampak signifikan, bola yang gagal dihalau oleh bek lawan kemudian dimanfaatkan oleh Nitipong Selanon, yang menuntaskannya dengan tembakan akurat ke sudut kanan gawang, memastikan kemenangan bagi Bangkok United. Banyak yang memuji kecerdasan bermain dan kontribusinya yang signifikan dalam waktu singkat. Saya menunggu untuk melihat Arhan memainkan game penuhnya. Sepertinya dia bugar, mengoper bola dengan berkelas, ditulis salah satu netizen Thailand di kanal YouTube Truid. Menariknya, beberapa warganet Thailand mengungkapkan kebingungan mereka terkait minimnya kesempatan bermain Arhan saat berada di klub Jepang, Tokyo Verdy, dan Korea Selatan, Suwon FC. Saya bingung kenapa di tim Jepang dan Korea, Pratama Arhan, tidak boleh bermain. Pergi ke sana sepanjang tahun dan hanya bermain selama 4 menit, ditulis salah seorang netizen Thailand yang keheranan. Sungguh luar biasa pemain ini, Pratama Arhan, ditimpal warganet Thailand lainnya. Setelah debut impresifnya, Arhan kembali tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Lampun Warrior pada Sabtu, 25 Januari 2025. Dalam laga tersebut, Bangkok United berhasil meraih kemenangan 1-0. Arhan bermain sebagai bek kiri dalam formasi 4-3-3 dan ditarik keluar pada menit ke-68. Penampilannya kembali mendapat sorotan positif dari fans Thailand, terutama terkait kemampuan lemparan ke dalam jarak jauhnya yang mematikan rotasi setiap pertandingan. Haha. Arhan yang asli telah melihat lemparan ke dalam dari jauh, ucap salah seorang warganet Thailand di laman Facebook. Arhan itu nyata, timpal fans asal Thailand lainnya, sejak didatangkan Bangkok United pada 7 Januari 2025, Pratama Arhan telah mencatatkan total 3 penampilan di Liga Thailand 2024 hingga 2025. Dengan dukungan dari fans di Indonesia dan Thailand, Arhan kini memiliki peluang untuk membuktikan diri sebagai salah satu talenta Asia Tenggara yang patut diperhitungkan. Penampilannya yang konsisten diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi besar bagi Bangkok United di sisa musim ini. Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia gara-gara Harry Souttar cedera. Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita kulik dulu klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hingga matchday ke-6 grup C, timnas Jepang kukuh di puncak dengan koleksi 18 angka. Menyusul di posisi 2 ada timnas Australia dengan 7 angka. Mengekor di posisi 3, 4, 5 dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang sama-sama mengemas 6 angka. Timnas Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi, Bahrain dan Cina karena unggul produktivitas dan selisih gol. Berdasarkan kondisi terkini, timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari skuad Socceroos julukan timnas Australia, tim yang menempati posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kebetulan, timnas Indonesia akan bersua Australia di matchday ke-7 grup C pada Kamis, 20 Maret 2025. Jika menang atas Australia, timnas Indonesia dipastikan naik ke posisi 2 grup C dengan koleksi 9 angka, dengan catatan Arab Saudi imbang atau kalah dari Cina, serta Jepang menang atas Bahrain. Lantas, seberapa besar peluang timnas Indonesia menang atas Australia? Andai ukurannya ranking FIFA, sulit bagi timnas Indonesia menang atas Australia. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat 130 dunia, sedangkan Australia berada di tangga 26 dunia. Namun, jika ukurannya materi pemain, timnas Indonesia cukup mumpuni untuk membungkam skuad Socceroos. Kehadiran Mees Hilgers, Kevin Dix dan Ulla Romeni meningkatkan level timnas Indonesia. Di sisi lain, timnas Australia tak bisa turun dengan skuad terbaiknya. Dua menara kembar mereka, Alessandro Circati dan Harry Soutar dipastikan absen melawan timnas Indonesia karena cedera. Terkhusus ketiadaan Harry Soutar merupakan berkah bagi timnas Indonesia. Ketidakhadiran bek bertinggi badan 198 cm itu disinyalir akan memudahkan jalan Ulla Romeni untuk mencetak gol debut bersama timnas Indonesia. Semua ini bermula dari komentar salah satu anggota Exco PSSI, Hairul Anwar di akun Instagram pribadinya. Dirinya mengucapkan kalimat terima kasih kepada Shin Tae-yong. Pria asal Tulungagung tersebut menegaskan pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap menjadi bagian dari transformasi sepak bola Indonesia. Terima kasih Shin Tae-yong atas kebersamaannya selama ini, ujar Hairul Anwar. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Lanjutnya, tentu, kabar ini sangat mengejutkan. Mengingat kontrak Shin Tae-yong baru habis pada 2027 mendatang. Selain itu, juru taktik 54 tahun tersebut sudah memberikan banyak prestasi baru untuk Merah Putih. Skuad Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, dirinya juga sukses menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pada tahun yang sama, Shin Tae-yong juga mengirim timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu membuat Indonesia menjadi wakil tunggal ASEAN di ronde ketiga. Selain itu, juru taktik 54 tahun tersebut sudah memberikan banyak prestasi baru untuk Merah Putih. Skuad Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, dirinya juga sukses menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pada tahun yang sama, Shin Tae-yong juga mengirim timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu membuat Indonesia menjadi wakil tunggal ASEAN di ronde ketiga. Timnas Indonesia juga baru saja membukukan kemenangan perdana di bawah Shin Tae-yong pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat timnas Indonesia masih bersaing untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Pernyataan Hairul tersebut memicu reaksi keras di akun media sosial X atau Twitter. Nama Shin Tae-yong langsung jadi trending topik nomor 1 di Indonesia usai kabar tersebut. Warganet Indonesia bersimpati dengan apa yang terjadi kepada Shin Tae-yong. Sir Alex Ferguson membangun Manchester United dari nol. Shin Tae-yong membangun timnas Indonesia dari minus, ditulis akun Gila Bola _ina. Jika coach Shin Tae-yong benar-benar dipecat, apakah penggantinya nanti bisa melebihi prestasi-prestasi yang dicapai selama di timnas oleh Opa satu ini? Mari kita nantikan, ujar Didi Saputra. Warganet juga mengkritik apa yang dilakukan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI kepada Shin Tae-yong yang sudah menyumbang banyak prestasi untuk Indonesia. Terima kasih, Iwan Bule, telah menemukan Shin Tae-yong. This is true. Iwan Bule masih yang terbaik memimpin PSSI, ditulis Sportiap Hapri. Jika Shin Tae-yong benar-benar out, kursi pelatih timnas Indonesia milik siapa? Omongannya Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak bisa dipegang, ujar titipan _mafia. Selamat datang kembali era kegelapan timnas, PSSI, Erick, Exco kumpulan mafia AAUKB, ditulis Joos _gandos. Ketua Umum PSSI membantah pemecatan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia karena tekanan dari mafia bola dan Eksekutif Komite, Exco. PSSI telah resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Erick Thohir pada konferensi pers pada Senin, 6 Januari 2025.
Kontrak Shin Tae-yong sejatinya baru habis pada 2027. Erick Thohir membantah bahwa alasan dibalik pemecatan Shin Tae-yong karena tekanan dari mafia bola dan Exco PSSI. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat, kata Erick Thohir. Saya rasa sekarang Liga 1 berjalan baik, yang alarmnya bunyi masih di Liga 2. Yang kita perbaiki di Liga 1 itu dengan adanya VR, pelatih yang bisa dipercaya. Liga 2 akan menyusul, ujar Menteri BUMN itu. Sekali lagi ia menegaskan bahwa diri tidak bisa ditekan oleh pihak manapun. Jadi saya rasa, saya bukan tipe pimpinan yang bisa ditekan-tekan. Saya yakin apa yang kita lakukan semua untuk kebaikan, kata Erick Thohir. Intinya kita harus kerja keras, tidak bisa cuma terima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus, ujarnya sebelumnya. Erick Thohir menjelaskan bahwa timnas Indonesia butuh sosok baru yang memiliki strategi lebih baik. Tentu dinamika di timnas perlu jadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program untuk timnas, ujarnya. Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia sejak Januari 2020. Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program untuk timnas, ujarnya. Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia sejak Januari 2020. Meski belum menyumbangkan trofi, Shin Tae-yong membawa perubahan timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Pelatih asal Korea Selatan itu meloloskan timnas U20, U23, dan senior ke Piala Asia. Timnas Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas U23 Indonesia lolos hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Yang terbaru, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan lagi untuk mencapai tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Posting foto Shin Tae-yong, Ivar Jenner kenang debut starter saat timnas Indonesia lawan Argentina. Gelandang FC Utrecht, Ivar Jenner angkat bicara usai Shin Tae-yong terdepak dari kursi pelatih timnas Indonesia. PSSI resmi mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Badan tertinggi sepak bola Indonesia tersebut mengumumkannya pada Senin, 6 Januari 2025, di Jakarta. Pengumuman tersebut jelas mengejutkan publik. Pasalnya, pelatih berusia 54 tahun punya kontrak jangka panjang sampai 2027. Selain itu, skuad Garuda sudah meraih banyak pencapaian baru di bawah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pencapaian Shin Tae-yong bersama Merah Putih membawa kenangan indah bagi sejumlah pemain yang pernah dibawa asuhannya. Salah satu pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner. Pemain 20 tahun tersebut sudah mencatatkan 15 caps bersama timnas Indonesia. Debut perdananya terjadi pada 14 Juni 2023 saat jumpa Palestina. Namun, dirinya tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 menggantikan Ricky Kambuaya. Debutnya sebagai starter terjadi 5 hari kemudian. Momennya terjadi pada laga yang spesial. Pasalnya, skuad Garuda menantang tim nomor 1 dunia, Argentina. Kala itu, skuad Garuda kalah 0-2 dari Argentina. Pemain FC Utrecht tersebut merasa bangga dengan kesempatan debutnya jumpa Argentina. Pasalnya, dirinya debut saat masih berusia 19 tahun. Sebagai anak berusia 19 tahun, ujar Ivar Jenner di akun Instagram pribadinya. Anda memberiku kesempatan debut sebagai starter pada laga lawan Argentina, jelanjutnya. Momen tersebut menjadi memori yang paling diingat oleh Ivar Jenner. Pemain 20 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Dari momen tersebut, sampai sekarang, saya akan memberi rasa terima kasih untuk segalanya, ujar Jenner. Kami berbagi banyak momen indah bersama-sama yang saya akan selalu ingat. Terima kasih atas kepercayaannya pada saya Coach Shin Tae-yong, ujarnya. Nova Arianto mengungkapkan pesan emosional usai Shin Tae-yong dipecat sebagai juru taktik timnas Indonesia. Kabar pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih skuad Garuda diumumkan pada Senin, 6 Januari 2025, siang waktu Indonesia Barat. Berita tersebut sangat mengejutkan publik tanah air. Pasalnya, Shin Tae-yong sudah terikat kontrak sampai 2027 dengan PSSI. Selain itu, pria kelahiran Yeongdeok tersebut sudah menyumbang banyak prestasi untuk timnas Indonesia. Pria 44 tahun tersebut sudah dipercaya oleh PSSI sebagai salah satu asisten pelatih sejak Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Ex-bek Persib Bandung tersebut jadi salah satu sosok membantu tugas Shin Tae-yong selama 5 tahun kebersamaan. Nova Arianto memberikan pesan menyentuh kepada Shin Tae-yong yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Putra dari Sartono Anwar tersebut berterima kasih atas jasa-jasa Shin Tae-yong kepada sepak bola Indonesia. Hanya bisa menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya Coach, ujar Nova Arianto di akun Instagram pribadinya.
Karena sudah memberikan warna dan cerita yang baik untuk sepak bola Indonesia pastinya, kami beruntung dengan keberadaan coach selama hampir 5 tahun di tim nasional. Kita bisa melihat tim nasional sekarang berada di level yang berbeda. Dan setidaknya kami tahu apa saja yang menjadi kekurangan pemain tim nasional selama ini dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaikinya, ujarnya. Pria asal Semarang tersebut banyak belajar dari sosok Shin Tae-yong. Nova Arianto mengaku banyak belajar soal etos kerja dan kedisiplinan. Banyak pelajaran YG didapat dari etos kerja, pendirian, disiplin dan mungkin banyak lagi yang mungkin saya dapat selama kebersamaan saya dengan Coach Shin, ujar Nova. Pastinya itu semua akan menjadi bekal yang saya bawa dalam karir kepelatihan saya ke depan, ujarnya. Ex-back Persebaya Surabaya tersebut mengucapkan terima kasih atas jasa Shin Tae-yong untuk pengembangan karirnya. Dirinya mohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan selama 5 tahun kebersamaannya di skuad Timnas Indonesia. Nova Arianto mendoakan Shin Tae-yong dan staf pelatih lainnya untuk selalu sukses dalam karir sepak bolanya. Terima kasih coach selalu memberikan masukan dan support kepada saya, ujar Nova. Dan saya sampaikan dari dalam hati saya paling dalam permintaan maaf sebesar-besarnya. Seandainya selama saya bersama dengan Coach Shin dan coaching staff ada tindakan saya yang salah atau kurang berkenan di hati Coach Shin dan coaching staff lainnya. Sukses dimanapun berada Coach Shin Tae-yong 7777 dan coaching staff semua tetaplah menjadi keluarga besar sepak bola Indonesia. Dan berharap kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan untuk bersama-sama melihat sepak bola Indonesia YG lebih berprestasi ke depannya, ujarnya. Patrick Kluivert akan mengambil peran sebagai pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert diresmikan oleh PSSI pada Rabu 8 Desember sore ini melalui laman resmi federasi. Dia dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 12 Desember sekaligus perkenalan kepada publik. Sebelumnya, Shin Tae-yong diberhentikan dari tugasnya pada Senin lalu dan PSSI sudah menemukan penggantinya. Di Timnas, Patrick akan ditemani oleh Alex Pastor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih. Kepada The Telegraph, Patrick Kluivert bicara tentang tawaran menjadi pelatih Timnas Indonesia. Menurutnya, ini adalah kesempatan besar karena Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Dia tidak butuh waktu lama untuk setuju tawaran tersebut dan akhirnya memiliki posisi sebagai pelatih skuad Garuda. Sebenarnya, saya langsung bersemangat karena potensinya sangat besar, kata Patrick Kluivert dilansir bolasport.com dari laman Newsblad. Legenda timnas Belanda ini menilai bahwa Indonesia adalah negara besar yang fanatik dengan sepak bola. Gairah ini yang membuat dia akhirnya mengambil tawaran sebagai pelatih timnas Indonesia. Selain itu, komposisi skuad timnas jauh lebih baik dari sebelumnya karena pemain keturunan sudah bergabung. Ini menjadi kekuatan penting yang akan dia maksimalkan selama bertugas nanti. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk. Sebagian besar diantaranya menyukai sepak bola. Selain itu, sekarang ada kemungkinan ada orang Indonesia di Eropa. Lanjutnya, Patrick Kluivert sendiri memiliki beban yang berat setelah menerima tawaran sebagai pelatih timnas. Dia memiliki target untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan ini akan jadi tantangan utama. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan masih memiliki 4 pertandingan. Skuad Garuda memiliki kans lolos ke putaran selanjutnya saat bisa finish di posisi ketiga atau 4. Selain itu, mereka bisa saja lolos melalui slot otomatis saat bisa mengunci posisi pertama atau kedua klasemen. Menurutnya, kerja keras Shin Tae-yong akhirnya membuat kans untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar. Sebagian berkat pendahulu saya, Shin Tae-yong. Kami. Pratama Arhan kini memiliki peluang lebih besar untuk meraih juara Liga 1 Thailand 2024 hingga 2025 ketimbang dua pemain timnas Indonesia lainnya yakni Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuateh. Seperti yang diketahui, Pratama Arhan resmi berlabuh ke klub asal Thailand, Bangkok United. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Bangkok United pada 7 Januari 2025. Pratama Arhan menjadi salah satu rekrutan anyar Bangkok United untuk menghadapi paruh kedua Liga 1 Thailand 2024 hingga 2025. Terima kasih telah datang. Heng Tep memperkenalkan Pratama Arhan, bek kiri timnas Indonesia, tulis rilis resmi Bangkok United. Benar Bangkok United telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak Rising Star Pratama Arhan sebagai tambahan pertama dalam persiapan putaran kedua musim 2024-2025. Kedatangan Pratama Arhan akan menguatkan sisi kiri Bangkok United. Dengan gaya menyerang yang sengit, semangat juang yang kuat, dan menekankan dedikasi, menjadikan Pratama Arhan salah satu senjata baru untuk menambah variasi permainan menyerang dan bertahan, sambungnya. Kedatangan Pratama Arhan membuat ada 3 pemain timnas Indonesia yang kini bermain di Liga 1 Thailand 2024-2025. 2 nama lainnya adalah Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuateh. Asnawi Mangkualam menjadi bagian klub Port FC. Ronaldo Kuateh sekarang berseragam Muangthong United. Terkait peluang juara, klub Pratama Arhan yakni Bangkok United lebih besar ketimbang Port FC dan Muangthong United.
Bangkok United sementara bertengger di peringkat kedua dengan raihan 30 poin dari 15 laga. Port FC menempati peringkat ketiga dengan 26 poin dari 14 laga. Muangthong United sementara tercecer di urutan ke-8 dengan raihan 20 poin dari 14 laga. Posisi puncak klasemen Liga 1 Thailand 2024 hingga 2025 kini dihuni oleh Buriram United dengan raihan 39 poin dari 5 laga.